Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina hafizu hudahu wa ballaguh wa ra'au nurahu fattaba'u. Ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini selaku khatib, saya mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang tiada henti-hentinya dan tiada batas yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan marilah kesyukuran kita itu kita wujudkan dengan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya syukur itu adalah isti'malun nikmah fit ta'ah, memanfaatkan seluruh potensi nikmat, menjadikan seluruh potensi nikmat sebagai instrumen untuk taat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, menggunakan instrumen nikmat, maka berarti kita telah mensyukuri nikmat itu. Dan insya Allah apabila kita terus-menerus bersyukur, insya Allah Allah akan menjadi ridho kepada kita sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh jamaah kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini untuk sedikit menambah pemahaman tentang firman Allah yang saya kutip tadi. Surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di satu sisi mengajarkan kepada kita betapa kita harus melalui tahapan-tahapan keberagamaan. Sempurnanya keberagamaan kita harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan awal adalah membangun keberimanan. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita harus membangun keberimanan, baik dari aspek pengetahuan dan pemahaman maupun dari aspek keyakinan. Banyak orang mengaku beriman tetapi tidak memiliki banyak
pengetahuan, tidak banyak faham tentang keimanan itu sendiri. Kadang-kadang mengaku beriman kepada Al-Quran, baca saja Al-Quran tidak bisa. Ini kan aspek pengetahuan dan pemahaman belum. Jadi keberimanan itu bukan hanya aspek keyakinan, tetapi aspek pemahaman dan pengetahuan. Rukun iman mungkin hafal, tetapi kalau ditanya bagaimana yang dimaksud dengan iman kepada Allah, mungkin banyak belum faham. Ini tugas kita para ulama, para mubaligh untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi aspek keberimanan dari pengetahuan, dari pemahaman harus terus-menerus ditingkatkan. Kadang-kadang kita sudah melaksanakan sholat tapi tidak paham. Pengetahuan kita tentang sholat masih rendah. Sudah baca Al-Quran tapi pemahaman kita tentang Al-Quran masih rendah. Bahkan mungkin sama sekali tidak paham terhadap ayat-ayat yang dibaca. Ini aspek pemahaman dan pengetahuan. Keberimanan kita harus dibangun dari sana. Kemudian setelah paham kita harus yakin. Karena keberimanan itu antara lain menyangkut keyakinan. Banyak orang hafal Al-Quran seperti Senok Hogronya umpamanya, tetapi tidak yakin kebenaran Al-Quran. Jadi dua-duanya harus lengkap. Kita faham dan yakin. Ini tingkat awal pemahaman keberagamaan kita. Sebab kalau iman kita lemah, maka amal apapun yang kita kerjakan tidak tinggi, bahkan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberimanan kita, keberagamaan kita harus dimulai dari keberimanan yang sempurna. Paham, punya ilmunya, dan yakin. Tanpa dasar iman, semua amal akan tertolak. Ini tingkat awal yang harus kita tingkatkan keberimanan kita. Ini karena merupakan tahap awal untuk membangun sempurnanya keberagamaan kita. Tahap kedua, membangun ketakwaan. Sebab ketakwaan tidak bisa dibangun tanpa landasan iman. Iman dulu dikuatkan, baru ketakwaan. Amal perbuatan apapun yang kita bangun tanpa dasar iman akan sia-sia. Oleh karena itu ketakwaan kita bangun. Dan ketakwaan yang harus kita bangun bukan ketakwaan yang artifisial, bukan ketakwaan yang seakan-akan, tetapi ketakwaan yang sungguh-sungguh, haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Karena Allah memerintahkan takwa yang sungguh-sungguh, berarti ada kelas ketakwaan yang tidak sungguh-sungguh, dalam arti ketakwaan yang pura-pura. Ketakwaan yang sungguh-sungguh itu antara lain, menurut Ibnu Mas'ud, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lalai. Selalu ingat kepada Allah, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, untuk membangun ketakwaan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, selalu bersyukur, tidak pernah ingkar nikmat. Sekecil apapun nikmat senantiasa disyukuri. Bahkan di setiap sisi-sisi kehidupan kita, baik yang terasa enak maupun yang terasa tidak enak, di sana pasti terselip nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Saat sakit pun kita menjadi sering ingat kepada Allah, patut kita syukuri. Saat sakit kalau kita ikhlas, ampunan Allah datang atas dosa-dosa kita, patut kita syukuri. Jadi orang yang senantiasa hidup dengan prinsip alhamdulillah, maka dalam hidupnya tidak akan pernah mengeluh. Seluruh aspek kehidupan ini perlu disyukuri. Oleh karena itu, untuk membangun ketakwaan yang sungguh-sungguh, kita senantiasa bersyukur dan jangan pernah mengeluh terhadap apapun takdir yang dikaruniakan Allah kepada kita sekalian.
Dan yang ketiga, untuk membangun ketakwaan yang sungguh-sungguh itu adalah taat, tidak pernah maksiat. Ini yang barangkali juga agak susah bagi kita. Senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya kita harus terus-menerus meningkatkan ketaatan dan mengurangi kemaksiatan. Sampai kepada titik nol kalau bisa, meninggalkan kemaksiatan itu. Sedangkan melaksanakan ketaatan kalau bisa sampai ke puncak, sebatas kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum, sampai maksimal kemampuan kita. Bukan semampunya, tapi sampai maksimal kemampuan kita. Baru kalau ini terbangun tiga hal ini, insya Allah menghasilkan ketakwaan yang sungguh-sungguh, yang oleh Allah di dalam Al-Quran tadi disebut dengan haqqa tuqatih, takwa yang sungguh-sungguh. Sebab orang yang sholat pun belum tentu tergolong orang yang takwa. Allah memberikan warning, peringatan, wailul lil musallin, orang yang sholat saja diancam neraka. Jadi belum tentu orang yang sholat itu sudah takwa. Kalau sholatnya riya umpamanya, sholatnya pamer, sholatnya tidak ikhlas, itu namanya ketakwaan yang artifisial, ketakwaan yang seakan-akan, bukan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Itu tahap kedua dari membangun keberagamaan kita, yaitu membangun keimanan, baik pengetahuan maupun keyakinan, kemudian membangun ketakwaan yang sungguh-sungguh. Apa sudah cukup? Belum. Ada tahap yang ketiga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan taslim. Wa antum muslimun jangan hanya diartikan mati dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam tapi tidak sholat. Beragama Islam tapi tidak puasa. Beragama Islam tapi tidak tawakal kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetapi jangan kamu mati kecuali dalam keadaan taslim, tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada yang bersifat perintah dan larangan, ada yang bersifat takdir. Semuanya harus tunduk patuh. Kita harus terima apa pemberian Allah. Kita harus laksanakan apa perintah Allah. Kita harus jauhi apa larangan Allah. Dan harus kita terima apa takdir Allah yang diberlakukan kepada kita. Itulah taslim. Jadi bukan sekedar mati dalam keadaan beragama Islam, tapi su'ul khotimah. Tidak sedikit orang beragama Islam tapi matinya su'ul khotimah. Yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Dan untuk husnul khotimah, kita dalam keadaan sakit umpamanya, maka kita harus ridho kepada sakit itu agar kita husnul khotimah. Kalau kita tidak ridho terhadap sakit yang menyebabkan kita mati, maka kita tidak akan pernah memperoleh husnul khotimah. Karena berarti kita sedang tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Kita dulu ridho kepada Allah, radiyatan, baru Allah mardiyah, baru Allah meridhoi kita. Jadi bukan Allah suruh ridho kepada kita, kita dulu ridho kepada Allah. Radiyatan dulu kita kepada Allah, baru Allah mardiyah kepada kita. Ini yang dimaksud taslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan sekedar ya, beragama Islam, apalagi keagama Islamnya hanya dalam cantuman KTP saja umpamanya. Jadi mari kita renungkan. Ayat ini sering dibacakan dalam khutbah-khutbah. Tetapi barangkali pemahaman kita tentang ayat ini harus terus-menerus ditingkatkan. Harus terus-menerus ditambah. Kualitas keimanan kita dari aspek pengetahuan, dari aspek keyakinan. Ketakwaan kita dari segi kualitas harus ditingkatkan. Penerimaan kita terhadap ketentuan Allah harus ditingkatkan. Insya Allah kalau demikian kita akan dihantar dan dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana naftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar. Aqimis shalah.